Selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing barang-barang atau hadiah-hadiah dari sepatu-sepatu jadul legendaris bersama Nostalgia Galeri lagi. Lagi-lagi nih barang-barang doi nih guys. Nih gimana nih mas? Gimana cara mendapatkan semua barang ini dan dari tahun berapa sampai berapa ini? Oke, jadi barang-barang yang kita bawa ini dari tahun 97 hingga tahun 2008. Jadi lumayan jauh ya rentangnya. Berarti sekitar 10 tahun. 10 tahunan. Ya, 10 tahun ya. Nah, gue paling kepo nih sama barang-barang yang dulu tuh rame banget di kalangan anak-anak. Salah satunya adalah Homipad sebenarnya. Dulu ada Homipad kan ya? Ya, ada. Homipad ini guys, ini tuh dulu rame banget di kalangan anak-anak. Ya. Dia tuh walkie-talkie gitu. Dan ini kita nggak cuma ngomongin satu brand sepatu doang ya, tapi ada banyak lagi ya. Ya, yang terkenal ya di zaman dulu. Yes, ada apa aja mas? Sebutin. Ada New Era. New Era, Ada Precise tuh. Precise, ada Precise Kids juga ya? Ada Precise Jadi Kids. ada dua tuh, ada Precise, Ya. ada Precise Kids Oh, ya? sama. Oh sama. Terus Terus kemudian ada Carville. Carville juga terkenal tuh. Kemudian ada lagi Starmon. Oke, Starmon. Starmon. Jujur kalau yang itu gua agak samar-samar tuh. Samar-samar. Kayaknya nggak sempat ngalamin. Dulu sering banget iklannya di Indosiar waktu kita nonton Dragon Ball. kartun-kartun ya. Iya. Starmon itu sering banget muncul tuh. Kemudian ada lagi Eagle. Eagle. Terus sepatu iya, Eagle. agak mahal nih Eagle nih. Oh, agak mahal justru ya? Mahal dulu. Oke. Kemudian ada lagi ini sepatu yang kurang terkenal, tapi dia juga sering menghadiahkan mainan yang lucu-lucu juga. Namanya adalah Alip. Ini orang Sunda nih, bukan Alif ya. Alip, namanya Alip. Oke. Oke, kita akan mulai dulu ya Mas dari yang paling ngehook dulu di aku yaitu walkie-talkie Walkie-talkie, Homipad. oke. Kita langsung aja ke mainan pertama. Ini dia penampakannya dari Homipad walkie-talkie. Oke, dulu nih kalau misalnya kita beli sepatu berarti dapat ini. Dapat ini. Dapat ya berarti Dapat, ya, dapat. bukan kita beli barang walkie-talkie ini di toko Homipad gitu enggak? Enggak, biasanya kalau zaman dulu itu pasti harus paket. Kecuali tokonya yang memang menjualkan sendiri. Tapi biasanya rata-rata setiap Dapat penjual dari itu satu sepatunya. paket. Cuman kalau Homipad yang sekarang ini, yang saat ini, dia menjual mainannya terpisah. Bisa Oh, terpisah. oh gitu ya? Jadi kita bisa beli dapat sepatu, dapat hadiah, bisa juga beli terpisah. Oh, beda sama Kalau yang zaman sekarang, dulu. Kalau zaman dulu gitu. Dulu ya. inget gak harganya berapa beli sepatu? Kalau dulu itu untuk sepatu ya rata-rata kalau untuk sekelas Homipad itu mungkin sekitar 26.000, 30.000 kita bisa dapat mainan ini. Itu di tahun berapa tuh? Coba aku lihat ya. Ada tahunnya nggak? Kalau ini kurang lebih perkiraan di tahun 2003-an. 2003? 2003-an. 2003 30.000 mahal gak? Mahal. Mahal ya? Oh mahal ya? Tetap mahal dulu. Oke. Soalnya dulu pernah beli mainan 99.000. Sekarang langsung aja kita coba ya. Apakah walkie-talkie tahun 2003 ini masih bisa? Fungsi. Oke. Let's go. Oke, jadi untuk warna ini ada 3 warna nih. Bang. Oke. Ada kuning, abu-abu, sama biru hitam. Oke, nah biasanya setiap paket pembelian itu ada baterainya di dalamnya. Kemudian ada ini nih obengnya nih. Oh iya, dapat ada obengnya. obeng. Nah, Oh, yang obengnya ini? sebagian udah kita ambil ini. Buat Ini masang ini betas nih. karena, Oh, iya. karena baterainya sudah kita pasang Oke. ini. Karena untuk mengisi baterai ini cukup susah ya karena menggunakan baterai 9 volt. Dan ini beneran bisa bekerja layaknya walkie-talkie Iya. pada umumnya? Pada umumnya, karena biasanya banyak yang penasaran nih beli walkie-talkie bisa digunakan apa enggak sih? Kita akan coba tes. Kita akan coba ya, ini penentuan nih guys. Dan kenapa ya anak-anak suka walkie-talkie? Soalnya gue punya beberapa teori. Ya itu yang pertama dulu itu kita dipaparkan sama film-film spy. Ingat gak dulu ada Spy Kids? Ya kan kita biasa komunikasi, ayo Iya. Kijang satu, nggak Kijang sih ya. Dear One. Di-translate doang. Kita lagi di mana nih gitu. Sama zaman dulu itu belum marak handphone, bener gak? Ya. Jadi orang kalau komunikasi pakai ini rasanya keren gitu. Ya. Sama dulu ada eksperimen kita suka teleponan pakai kabel tau nggak mas? Yang pakai kaleng gitu. Pakai kaleng bekas susu ya. Nah itu kan nggak wireless kan, Iya. sedangkan ini wireless. Mungkin itu kali ya kenapa kita dulu suka ini. Oke kita coba aja sekarang. Oke, jadi di sini ada antenanya ya, Bang Oke. ya. Tarik aja nih. Ada antenanya tarik ya. Keren. Nah, kalau kita lihat dari produknya ini bisa sampai 500 meter. Jaraknya. Jaraknya Wih 500 jauh meter. banget. Itu sampai Indomaret itu bisa itu. Nah, kemudian di sini ada lampu. Ini fungsinya biasanya kalau malam-malam Oke. bisa kita sorot, kita tekan di tengah ini. Oke. Nah, Oh ini iya lampu bener. Kemudian di bagian kanan ini ada on off-nya. Jadi Iya. dia untuk menyalakan Suaranya, walkie-talkie-nya, gelombangnya. Nah, biasanya otomatis sama semua ini. Jadi ketika kita Oh nggak perlu dikasih kode lagi. nggak perlu. Jadi dia udah sama langsung connect semua. karena Homipad nih Ya, sama-sama jadi kalau Homipad. ada 5 teman beli walkie-talkie ini, 5-5-nya bisa nyambung semua langsung. Pinter dia. Pinter. Bener-bener marketing yang bagus. Ya, tapi dulu banyak yang penasaran ini sebenarnya bisa dipakai apa enggak, karena dulu banyak yang nggak ada temennya ketika beli, nggak ada pasangannya. Ini kita akan coba tes bersama. Oke kita coba ya. Berarti kita akan jauh-jauhan ya. Boleh jauh-jauh. Nah, di bagian kanan ini ada pencetannya ya. Ada TX, ada RX. Ini fungsinya untuk mic. Jadi nanti
kalau Mas Medi mau ngomong, kita tekan, baru ngomong. Oke, sip. Ya, basically kayak walkie-talkie pada umumnya sih. Kemudian biar tidak tabrakan, kita biarkan dia mencari signal. Kemudian nggak bisa kalau saya ngomong, Mas Medi ngomong nggak bisa. Oh, Jadi harus gantian. Siap, siap. Gitu. Oke, kita coba. Kita coba, berarti kita pisah ruangan dulu ya. Oke, boleh. Oke, sekarang saya pikirin aja ya. Ada gelombang. Oke. Kijang satu, di sana apa kabar? Masuk, rusa 1 masuk. Kijang 1 masuk. Yang Kijang 1 siapa nih? Aku atau kamu? Halo, cek, saya Kijang 2. Masuk ya? Masuk. Kijang 1 mendengar Kijang 2. Apakah Kijang 3 ada di sana? Kijang 3 lagi megang kamera. Kijang 2 ketawanya khas sekali ya, seperti di konten-konten ya. Thank you. Berfungsi ya, ini kita jarak berapa ratus meter? Apakah Kijang 2 ingin mencoba turun ke bawah? Oke, kita akan coba turun ke bawah. Berisik ya tapi ya. Suaranya kresek banget gitu. Dan nggak begitu jelas sih menurut gua. Cek. Kijang 1 masuk. Apakah Kijang 2 masuk? Kijang 2, saya tidak begitu mendengarnya Kijang 2. Suaranya masuk, tapi... Wah, nggak ada guys. Ternyata klaim 500 meter nggak ada ya. Nggak nyampe ya. Jadi yang deket-deket aja sih. Dengar. Oh, dia denger. Tapi gua nggak bisa denger dia. Coba ngomong lebih kenceng, soalnya gua ngomongnya kenceng nih. Ini Gak masuk, gua dengar suara lo dari Ilham ngasih tau gua. Dia pakai headset. Nggak masuk guys. masuk. Oke. Dengar sih. Gue sudah kata aja ya. Oke, Kijang 2 silakan ke atas. Udah selesai. Mungkin karena tua juga kali ya. Jadi dia tuh nggak bisa nangkep suara salah satu di antara ini gitu. Kalau gue sih jelas. Kalau suara gue sih di sana jelas ya. Tapi suara dia di sini kurang jelas. Kijang 2. Di sini nggak begitu kedengeran loh. Masa? Nah, suara gue jelas. Jelas ya? Suara Mas Septa di sini nggak ada. Apa coba tukar? Coba kita coba yang ini ya, Oh, iya. varian lain ya. Oke, sekarang gue mau coba yang kuning ya. Ini siapa tahu yang ini lebih bagus sebagai receiver. Kijang 1 suaranya masuk tapi lagi-lagi agak kecil Kijang 1. Suara saya keras ya Kijang 1 ya? Oke, sekarang kita coba turun ke bawah. Tolong dites Kijang 1. Cek. Masuk. Ini kita sudah di luar. Kijang 1 suaranya nggak masuk ganti. Nggak ada di gua. Cuma ada. Oke, jadi itu dia tadi eksperimen memakai walkie-talkie HomePad. Sebenarnya masih bisa, cuma jaraknya yang deket-deket aja. Kalau udah lumayan jauh, dia udah nggak bisa. Berarti Ya, 500 meter sih udah pasti nggak bisa ya, Mas? Pasti nggak bisa ya. Karena ini di lantai 1, lantai 2 aja nggak bisa. Ya. Tapi nggak apa-apa, karena ya ini kan mainan udah lama juga dan kita mencari experience jadulnya itu sendiri sih. Baiklah, abis ini kita move on ke mainan selanjutnya. Apa yang Mas Septa bawakan? ke kami? Berikutnya yang paling lama, ini sepatu Eagle. Sepatu Eagle ini dia berupa bumerang ya. Tahun berapa? Tahun sekitar 97. Wow, oke, menarik. Dan ini di Google udah nggak ada nih. Oke. Karena sudah hilang dari peredaran dan kita akan coba review nih. Siap, kita lanjut mereview bumerang Eagle. Oke, untuk mainan selanjutnya ini ada bumerang nih dari Eagle. Sepatu Eagle nih. Tahun 97, ini penampakannya sebelum dibuka ya. Tuh, dan ini kayaknya kolaborasi sama Batman ya. Jadi dia ada lisensi, nggak tahu nih lisensi Batman beneran dari DC atau bukan nih? Bukan kayaknya. Bukan ya? Bukan kayaknya. Wah, berani juga dia ya. Kurang. Mungkin zaman dulu belum teredukasi Iya, ya soal ini teredukasi, ya. ya. Makanya main tempel aja kayak gitu ya. Oke, Mas, ya. ini maininnya gimana nih? Oke, ini ada slogannya nih. Terbanglah jauh-jauh Batman bumerang. Oh iya, Jadi bener sudah berani guys. men-statekan Batman. Terbanglah jauh-jauh, Batman bumerang. Dan ini bumerangnya plastik ya, bukan kayu. Oke. Ini kita akan coba tes. Nah, di sini kalau kita lihat ada kasar-kasar. Ini fungsinya untuk memegang. Oh, buat grip ya, buat grip ya. Ya, untuk gripnya. Kemudian ini ada panah. Panah. Ya, ini nanti panah yang tujuannya untuk dilemparkan ke sana. Gitu. Ini ada tulisan Korea. Ini artinya saya nggak tahu nih. Nah, Hanbok. cara main bumerangnya, Mas Medi, Bisa balik lagi nih, bener nih? bisa balik lagi harusnya ya. Ini sudah kita tes nih. Nah, caranya bukan gini, tapi gini. Oke. Oh, jatuh dong. Jadi kayak macul, tapi Nggak jatuh? Nggak, nanti kembali. Oke, coba. Kita coba tes ya. Nah, balik kan? Enggak. Kita coba lagi. Gimana sih? Katanya balik. That's oke. Itu percobaan pertama. Masih ada percobaan kedua dan ke-300.
Bumerangnya di mana? Di sini nih. Bumerang Instagram. Aku kemarin bisa. Angin mungkin, Mas. Angin. Ada pengaruh angin nggak? Ada sih harusnya. Ada ya? Alasan Karena plastik ya. Kalau kayu mungkin gitu ya. Oke. Sebenarnya udah ada arah balik. Sebenarnya balik. Tapi dia nggak bisa ngelawan angin ke sini sih. Aku bisa coba gak? Boleh. Tapi aku takut nyasar deh. Nggak apa-apa. Nah, ini barang artefak dari 97 nih. Kayak Yang penting ini kan? iya, kayak kayak macul macul ya? gitu, iya, Kayak macul kayak ya? macul gitu. Jangan-jangan gue lebih jago nih. Iya, Satu. coba aja. Mas. Selalu kejadian. Mas. Selalu kejadian. Tolong. Yes, udah lagi, dikit lagi. Agak ada tong. Kan? Kenapa gue spesialis nyangkut ya? Coba ya. Semoga bisa nih. 1, 2. Mat. Ngeri ke Arahnya kepala lu, kesana Mat. terus ya? Arahnya Iya, arahnya kesana mulu ya. Satu kali lagi nyoba nggak bisa, udah emang berarti antara di sini anginnya kenceng atau ya emang kita nggak punya skillnya aja sih. Tapi intinya main bumerang gitu, lu lempar, harusnya baik lagi. Hati-hati. Ah, tuh, Oke, Iya, kena angin dia. sayang sekali. Tawon. Oke, itu dia tadi ditutup dengan dikejar tawon ya. Ternyata memang ini tergantung skill dan juga angin. Menurut Mas Septa ini skill apa angin tadi nih? Skill dan angin. Karena harus latihan Tidak dulu ya. menjawab. Yang pertama bahaya dia plastik nih. Jadi ketika kena angin dia langsung kabur. Oke. Kalau yang bumerang asli kan kayu ya. Tapi emang dia sudah membuktikan guys, di video dia di TikTok itu dia pernah ngelempar dan balik lagi. Nah, abis ini kita move on aja ke mainan selanjutnya, kita lihat surprise apa lagi dari Mas Septa. Oke. Ini dia barang selanjutnya, ini ada dari Starmon nih. Nah, sepatu ini yang gue bilang samar-samar. Mas Septa tolong jelaskan ini dari tahun berapa dan harganya masih inget nggak tuh Ya, kira-kira? kalau yang Starmon ini di sekitar tahun 2002. Oke, 2002 ya. Kalau harganya itu seingat saya sekitar 15.000 sampai 22.000. Oke. Jadi Starmon itu termasuk mungkin kategori yang menengah ke bawah juga Oke. sih untuk Starmon ini. Tapi hadiahnya juga keren-keren nih Starmon ini. Oh, berarti nggak cuma ini doang sebenarnya ya? Nggak cuma ini doang, Banyak, banyak, ya? sebenarnya. Oke. Nanti ada yang menarik lagi kita bahas. Ini yang pertama kali adalah di sekitar tahun 2002 mini shooter namanya. Mini shooter. Nih, Ya, ini ini- penampakannya nih. ya. Bahkan udah kuning gini loh. Bener-bener dari 2002 ini. Ya, dan ini masih baru. Masih baru, Nah, belum masih dibuka sama sekali. Belum dibuka. Dan ini dia muncul karena dulu ramai-ramainya Tazos nih. Mas Bandi. Oh. Jadi ada semacam kepingan ya Iya. yang ditembak-tembakan. Nah, ini adalah inovasinya dari Starmon untuk mengeluarkan tembakan nih. Karena emang si Tajos emang bisa ditembakin gitu Bisa kan, ditembakkan yang juga. kita lontarin Iya, gitu. betul. Nah, cuman ini yang menarik ada alatnya. Jadi kita bisa main tembak-tembakan bersama teman atau mengenakan bersusun ya. Jadi ada mengenakan target seperti itu. Oke. Nah, ntar kita sediain targetnya, Oke. kita demonstrasikan langsung. Oke, Oke, kita langsung aja deh kita unboxing. Tapi belum pernah dibuka sama sekali, serius. Yang ini belum pernah dibuka. Oh, yang ini udah ya. Ngeri banget gua barang-barang kayak gini. Ngeri salah treatment, guys. Oh, Jadi dia ada kepingan-kepingannya nih. kayak mesin pancing. Nih, buat detail dari kepingannya kayak gini, guys. Ada kayak karakter-karakternya gitu ya. Tuh dia tuh. Ada logonya juga gede banget. Tapi masih ada nggak sih sepatunya? Sepatunya kayaknya udah nggak ada ya. Udah ada ya? Jarang dengar sih Starmon. Ini cara masangnya gimana Nah, ya? ini ada isi ulangnya. Dia maksimal 6 pieces nih, Mas Bedi. 6 keping ini? 6 keping. Jadi yang agak ribet adalah di sini ada kayak ujung-ujungnya ya. Ada ujung-ujung apa namanya? Ada garisnya gitu ada ya? garisnya, ini harus pas sih. Ini yang kadang agak repot di sini sih. Karena kalau nggak pas nanti dia nggak bisa nembak. Tapi lumayan kenceng nggak dia nembak nih? Kenceng banget. 5, 6. Nah, ini caranya kita masukkan ke sini. Ini ada penguncinya. Oke, Penguncinya oke. kita tekan dulu. Oke. Kita masukkan. Nah, nanti penguncinya masuk ke lubang ini nih. Oke, wah ini mah harus bimbingin orang tua banget ya. Iya. Sedangkan target-targetnya kan bocil-bocil gitu Bocil-bocil. kan. Ngeri patah gua. Ya, nih. Oke, sudah Oke. bisa. Nah, cara mainnya nanti tinggal kita tekan seperti ini. Oh iya? Nanti kita tekan, dorong ke sini, nanti dia akan menembak nih. Coba Oke, ya. coba ya. Oke, kita lihat sekencang apa ya. 1, 2, 3. Lumayan ya. Wih, tapi ini nyangkut nih mas, suka nyangkut gitu ya? Oh, enggak. Enggak. Oke, coba 1, 2, 3. Oke. Sisa berapa ya? Oh masih ada lagi. 1, 2, 3. Alah, nggak kena satu doang lo ah. Elah. Oke, menarik. Udah gitu doang sebenarnya Udah mainnya. gitu doang, tembak-tembakan kayak gitu deh. Oke. Jadi ini kayak stoknya ya, stok. Jujur gue nggak tahu. Dan ini mengingatkan gue sama mainan yang dulu pernah dibikin sama Manza. Cuma bedanya dia otomatis ya. Kalau ini kita harus pencet sendiri. Oke, sekarang kita move on ke mainan selanjutnya.
Kira-kira Mas Septa mau ngasih gua apa lagi nih? Masih di tahun berikutnya, di tahun 2003 kita masih bahas Starmon lagi. Starmon lagi. Banyak dia mainannya. Dan ini dia selanjutnya. Ini bahkan gak cuma mainannya doang, ada kitabnya nih. Ada Starmon, gaya terus. Iya, slogannya kayak gitu, inget gak? Enggak. Nggak inget sama Enggak sekali. sama sekali. Tapi aku inget ini dia nih. Ini dulu main di Janji Joni nih, si bocil ini nih. Lupa namanya siapa. Oke, untuk nama barangnya adalah Fantasi 4 warna-warni. Nama sepatunya maksudnya? Nama hadiahnya ini. Oke. Nama hadiahnya adalah Fantasi 4 warna-warni atau di sini produknya namanya adalah Flashing Bubble Pen Stamper. Berarti bisa jadi pulpen? Pulpen, ya aslinya malah memang pulpen. Wow, itu banyak tuh, 4-in-1 kan? Iya, 4 bisa in 1, jadi betul. tiupan balon, Iya, betul. pulpen, stempel, Iya. sama satu lagi? Flashing, menyala. Flashing. Oh, oke. Masih bisa nyala nggak? Nah, cuman kita akan coba cek karena ini sudah dari tahun 2003 apakah baterainya masih bisa nyala apa enggak. Oke. Nanti kita akan cek. Oke. Kemudian untuk pulpennya kemungkinan juga sudah kering, tapi untuk yang balon sama stempel nanti kita akan coba cek bersama-sama. Mau coba buka? Mau, tapi takut. Apa ya? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini dia penampakannya. Oh, ada karakternya juga ternyata. Ini apa ya? Semacam burung atau bebek? Itu bebek. Oh, bebek. Oke. Ikonnya lucu-lucu, ada beruang, ada bebek, ada ayam kayak gitu. Oke. Nah, apa dulu yang bisa dicoba nih? Yang pertama mungkin bolpen ya. Bolpen Oke, kita coba. cek dulu apakah masih nyala apa enggak nih. Coba. Udah enggak? Nyala ya. Emang enggak nyala ya. Gimana sih nih? Puasa sih. Makanya buka. Ntar. Ini ada lightning-nya, jadi Oke, kalau kita tapi nggak tahu lampunya ada atau enggak. Harusnya bisa nyala, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa ya. Ini kita tekan cara mainnya seperti ini. Nah, kita tekan kayak gini tuh dia harusnya nyala nih. Di dalam sini tuh ada Tapi ini lampu. udah enggak sih. Nah, nih. Mungkin baterainya sudah habis ya. Betul. Selanjutnya, berarti stempel. Selanjutnya stempel. Stempel. Stempelnya ada di atas ini nih, Mas Bedi. Kita buka. Nah, Oh, stempel harusnya masih bisa dong. ini ada ayamnya nih. Harusnya masih bisa coba dong. kita cek nih, coba dicek. Coba ya. 1, 2, 3. Wih, masih bisa coy. Ayamnya Mantap lucu ya. coy. Oke, yang keren yang pertama doang tuh. Nggak apa? Yang penting masih bisa. bisa nyala ya. Dengan usia 23 tahun berarti. Wow, tuanya. Terakhir balon. Berikutnya balon ini diputar aja nih, coba dipegang, jangan sampai tumpah. Oke. Dites aja. Wow, harusnya bisa dong. Ini ya. 1, 2. Oh, kecil tapi ya. Kecil ya, kecil. Cuma ini buat bocil sih, ini bener-bener Happy banget pulpen serbaguna. Kalau dibawa ke sekolah nih jadi pulpen paling keren, paling sering dipinjam dan kemungkinan curan pen tuh gede. Oke. Keren ya? Dulu tuh Keren. buat sekolah, rata-rata permainan Betul. aja buat sekolah, jadi bisa Iya. multifungsi nih. Bener. Dan dulu tuh banyak juga tempat pensil yang lucu-lucu, yang kayak mobil, Iya, mobil tingkat, ya gitu, kayak gitu-gitu loh. Jadi matching banget sih sama campaign back to school zaman dulu. Betul sekali. Makanya Oke. Dulu pernah ada sekali slogannya itu back to school juga. Oh bener kan gua, emang nih. Bodoh. Oke, kita move on ke mainan selanjutnya cepet aja karena masih banyak banget guys. Ini ada belasan ya. Kita pengen buka puasa juga nih. Langsung aja. Selanjutnya Oke, ada apa, Mas? Berikutnya di tahun 2003 ada Beyblade, hadiah dari sepatu New Era. New Era. Ada New Era, ada Carfield, ada Pro ATT dulu ya. Kita lihat nih yang New Era kayak gimana. Ini dia penampakannya. Ini adalah Beyblade dari New Era yang packagingnya sudah mulai mengkhawatirkan nih ya. Ini dari tahun 2003 juga nih. 2003. Oke, 23 tahun juga usianya. Boleh jelaskan ini dari sepatu New Era berarti harganya berapa nih? Kalau New Era itu masuk ke sama, dia menengah ke bawah sekitar 22 ribuan kalau nggak Oke. salah ingat. New Era ini dulu paling sering menghadiahkan Beyblade dan yang menarik adalah di bagian icon di tengahnya. Biasanya itu kan gambarnya monster ya. Iya. Dia tapi logonya New Era. Oh, Ya, kayak gitu. bagus sih marketingnya sebenarnya. Oh, lebih gede ya daripada Oh, bahkan ini bisa muter. Wow, bisa beneran ngegasing nih. Nanti Bang Medi coba aja nih. Oke. Saya bukan pencuka Beyblade, nanti akan dicek aja. Oke. Tolong minjem ini dong wilayahnya Beyblade. Apa sih? Arena. Oh, wilayah. Ini lumayan grip sih. Oh, iya. Kita coba ya. Apakah dia bisa muter kencang 1, 2, 3? Oke, ada yang lepas tadi apa ya? Stiker. Nggak apa-apa. Stikernya? Stikernya udah Oh. kencang juga ya. Jujur pelan, Mas. Pelan. Oh. Jujur, mau coba yang Oh, kenceng iya. nggak? Ada kan Beyblade yang kenceng? Tapi jangan diadu. Wah, ringsek ini kalau diadu nih. Ini akan jadi perbandingan Beyblade zaman dulu. Tapi Beyblade zaman dulu emang lumayan pelan kayak gini sih. Yang generasi-generasi Mungkin karena awal ininya tuh. kali ya, apa? Gripnya nggak enak nggak sih? Enggak juga, Kasar. enggak juga. Emang Beyblade sekarang makin gila aja. Ini bahkan udah nggak bisa dimainin di wadah yang ini. Nih, Mas Septa lihat ya. Tuh. Coba adu. Dia aja nggak kuat loh, sendiriannya nggak kuat ya. Karena emang mungkin dari teknologi Iya. ininya kali ya, si pelontarnya juga beda. Beltnya gitu. Nggak apa-apa kan? Sayanya Mas, bukan itunya.
Usir juga ya lama-lama. Oke. Tapi ini sih udah pasti nggak bisa diadu ya, karena dia punya plastik tersendiri yang tipis dan dia bisa muter kayak gini. Jadi ini kayaknya mungkin bisa diadu kalau sesama New Era. Sesama ini dia. Coba kalau sama Beyblade, ringsek ya deh. Ini belum muncul di permukaannya dulu ya. Belum. Berarti itu ya, ternyata zaman dulu dia suka ngeluarin Beyblade kayak gini. Dan khasnya zaman dulu tuh ininya kecil nih. Bener. Ingat gak? Gitu. Beyblade generasi pertama memang Kecil ingat ini. launchernya kecil seperti itu. Nih, gua akan contohin yang generasi pertama ya. Nah, sama kan? Sama-sama Oh, kecil. iya. Bahkan, wow. Oh iya. Wow. Oh, identik sekali. KW-nya nih berarti. Wah, ini bener-bener Dono dan Lono. Kembar tapi beda ini. Coba ya kita. Ditukar kali ya, lebih kencang. Enggak, jangan. Oh, tukar sama Iya, itu. maksudnya itunya apa? Emang bisa ini? Nggak bisa Nggak dia. bisa. Bisa. Oh, bisa. Tuh. Beda sama ini. Bener guys, ternyata tergantung launchernya juga. Ini karena kayak apa ya? Dan lebih kencang, kayak guys. Hambatannya ini banget, Benar. kasar banget. Ternyata berpengaruh dari launchernya ini ya. Kalau launchernya yang asli Beyblade, ternyata dia lebih kencang juga putarannya. Oke, make sense. Berarti itu ya? Oke. Cuma ini doang berarti ya? Iya, cuma ini. Oke, walaupun sebenarnya New Era banyak juga ngeluarin mainan lainnya ya. Mainan lainnya. Salah satunya Beyblade ini yang paling ikonik ya. Oke, selanjutnya adalah apa coba pop-up kalau monyet lagi. Ngomong apa sih gua? Selanjutnya ada apa lagi, Mas? Selanjutnya ini mainan yang cukup viral. Dia berupa jam, bayangin. Oh, Di tahu gua nih. sepatu dapat jam. Oke. Dan dia anti air, jam army dia. Jadi outdoor seperti itu. Keren banget. Oke, ini dia penampakannya untuk barang selanjutnya dan ini bentuknya jam ya. Dan ini benar-benar bisa berfungsi sebagai Bisa jam ya, Mas? berfungsi banget. Oke. Namanya adalah Watch Army dari Carville tahun 2004 nih. Carville tetap yang terbaik. Bener gak kayak Ya, gitu? Bener kan? endorse ini ya. Enggak sih. bukan sih. Nah, ini menarik banget Bang Medi karena ketika kita membeli sepatu, kita bisa mendapatkan jam mewah besar seperti ini. Bayangin, anak kecil menggunakan jam outdoor seperti ini, multifungsi. Jadi di sini yang menarik adalah selain di sini ada jamnya, penunjuk jamnya, di sini ada mic-nya, bisa kita gunakan sebagai walkie-talkie. Berarti harus punya 2 jam. Harus punya 2 jam. Oke. Ya, yang susah adalah mencari pasangan dari jam ini. Betul. Kemudian di sini ada kompas. Kompas ini berfungsi ketika kita ada di hutan. Jadi memang jam ini digunakan untuk outdoor. Kalau bahasanya sekarang pecinta alam lah Mungkin ya. kalau bocil pramuka gitu ya, lagi Pramuka, betul, waktu kemah Betul. seperti itu ya. Kemudian di sini ada antenanya. Ini untuk Ini buat walkie-talkie-nya itu. untuk walkie-talkie-nya, betul. Wah, keren banget ini. Kemudian di sini ada lampunya juga. Nah, jadi ada lampunya juga di sini. Oke. Nyala, masih nyala, Mas. Masih nyala. Umurnya udah puluhan tahun loh. Berarti dua-dua ya, dua-dua Iya, tahun. dua-dua. Nah, kemudian ada walkie-talkie-nya ya. Jadi kalau kita nyalakan seperti ini. Nah, Oh dia iya, akan mencari ada sinyal. keresek-keresek bener-bener. Dia akan Cuman mencari ini nggak ada sinyal. pasangannya sih ya. Iya, nggak ada pasangan. Oh. Dia mencari sinyal. Kijang satu, di mana Yajuj Majuj? Ganti. Oh, kalau ada yang jawab sih ngeri ya. Yang dia sinyal. Oke. Menarik. Nah, kemudian di sini ada semacam kayak kertas, kayak Oh, buat penyimpanan. ngirim pesan. Ya, buat ngirim Yes. pesan. Ya, bener kayak jam mata-mata, Mas. Iya, jadi bisa kita masukkan Gulungan kertas gulungan kan? kertas Iya, kecil, benar-benar. kita masukkan ke sini. Gunanya buat pesan rahasia atau pesan SOS gitu sih biasanya. Keren banget. Ternyata ini ya, bisa saya pakai ya? Bisa. Coba ya. Buat orang dewasa aja masih keren banget. Oke, nice. Ini dia penampakannya. Lucu sih, jadi kalau ngeliat jam ada antenanya gini ya. Oh iya, terus bisa kijang satu. Iya. Buat anak pramuka sih keren sih ini. Ini sebenarnya bisa kita buka. Cuman ini tak buka susah banget. Oh sebenarnya bisa dibuka Bisa bahkan? dibuka. Dia kayak Kayak ini bukan kaca pembesar? kaca besar. Nah benar, jadi ini tuh pernah aku review dulu di bukan jam, alat-alat mata-mata. Ada juga jam serupa kayak gini, dia ada kompasnya kalau nggak salah ada ya? Ya, ini ada kompasnya juga. Kalau nggak salah ada kompasnya, terus ada kaca pembesarnya, ada kaca spion, kita bisa ngeliat ke belakang gini. Terus ada buat pesan rahasia juga Iya, ada. iya, Nah iya. kurang lebih mirip kayak gini sih. Dan dulu tuh aku pas nge-review itu, terus aku mikir ya kalau dipakai anak-anak bisa nyontek dong orang. Ngeliat jawaban gitu. Ini jadi keren banget ya. Nah ini kalau ada kaca pembesar juga Iya, ada bisa kaca dong berarti ya. pembesarnya. Bener nggak sih ini ininya kompasnya? Kalau kompas sekarang udah jarang ada ya yang berfungsi. Lah, dianya nggak jelas, northnya kemana-mana. Oke, itu dia tadi jam dari Carville ya. Dan ini emang buat anak-anak zaman dulu keren sih pasti sih. Nextnya ada apa lagi, Mas? Nextnya di tahun 2005, ini ada Supercross. Apa itu? Dia dari Carville, jadi dia naik semacam motor cross sepeda gitu. Oh. Nah, Medi tahu itu nggak? Di tahun 2005 tuh ada anime namanya Idaten Jam. Nggak tahu gua. Dia apa ya? Sepeda-sepedaan gitulah, balapan gunung-gunung gitulah. Taunya downhill kalau sepeda-sepeda. Kayak gitu dia. Jadi dia Tahu downhill gak? rokok. Bukan dana. Itu
game PS2. Iya kan game PS2 kan? Downhill. Nggak pernah. Oke, nggak pernah. Oke, kita lihat aja nih kira-kira kayak gimana. Apakah kayak rokok jangan-jangan? Ini dia penampakannya. Ini dari Carville lagi, tetap yang terbaik ya. Dan ini udah ada yang di unboxing juga. Contohnya. Sebenarnya ada Oke. banyak, ada warna merah lagi. Sepedanya juga macam-macam. Ada sepeda gunung, ada yang pakai helm, ada yang pakai helm sepeda gitu. Oke. Ini dulu di tahun berapa? Ini di tahun 2005. 2005. Oke. Dan ini sebenarnya adalah mainan KW-nya, karena rata-rata kan kita meng-KW-kan ya. Jadi dari mainan aslinya, dari idatan jam tuh ada mainan aslinya. Oh, ada mana asli ini? Baru tahu. Cuman Bro. saya lupa mereknya apa. Oke, coba dimainkan. Saya nggak ngerti sama Oke. sekali ini gimana. Kita buka ya, ini masih ada ininya juga nih. Oh, kayak Beyblade juga ini. Nah, kayak Beyblade, betul. Loh, caranya gimana berarti? Nah, ini ada sepatunya nih, Oh sepatu iya. sandalnya nih. Oh, ada sepatunya bener. Bahkan nggak cuma itu guys, di belakangnya hanya untuk pajangan. Berarti dia gimana nih cara ngambilnya ini? Ini barang display ini berarti diambil nih. Gimana sih ini orang ngambilnya? Nah, cara mainnya ini menarik nih karena kita masukkan ke dalam sini. Nah, Apanya? Di sini tuh ada Nggak ngerti, lubangnya Bang. nih, ada Oke. lubangnya. Kita masukkan gini, kayak Lubangnya Beyblade lah. apa ya? Nah, kita masukkan kayak gini. Wah, kenceng dong ini mas jalannya. Enggak sih, pelan sih. Oke, ini ada yang ada gripnya, ada yang enggak. Oke. Jadi kita Oh, beda-beda ya? beda fitur ya? jenisnya. Nah, kita coba yang ini dulu nih. Oke. Ini bener nih nggak lompat nih? Nggak apa-apa, nanti ya kalau jatuh nggak apa-apa. Kita coba ya, 1, 2, 3. Sengaja nih. Sengaja. Kayaknya sengaja nih. Itu sampel. Kayaknya sengaja nih. Oke, kita coba ulangi. Ini serius teman-teman. nih. Ini serius nih. Nih gua alangin nih ya. Karena ini udah pakai helm serius nih. Iya. Kita akan coba ya, 1, 2, 3, bismillah. Wow, bannya lepas lagi tapi. Ah, masa? Iya. Aduh. Ini patah gak? Kok kayak panik gitu sih? Jangan patah beneran lagi? Patah mas? Kayaknya patah deh. Ya Allah guys. Tadi katanya nggak kenceng. Siapa bilang tadi nggak kenceng? Udah sih, pelan sih. Yang tadi itu lepas. Ini nggak ada yang konsisten dari omongannya Ini nih. normal tapi. Nggak bisa dipegang nih omongannya nih. Katanya enggak, ntar ada prosesnya ntar. Proses apa kayak gitu, lompat. Itu downhill namanya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke. Tapi dapat ya. Dapat, lucu sih itu. Oke, itu mainan mahal dan keren nih sama dulu. Tapi patah. Itu ketawanya sebenarnya ada tangisan-tangisan bomba gitu. Yang ini bisa nggak nih? Yang ini mungkin ya. Apa udah mengkhawatirkan dia? Takut lepas Coba ya, lagi. coba lagi nih. Ini saya akan jadi kiper yang baik nih sekarang nih. siap. Bener nih, saya tangkap nih. Tidak akan lepas. 1, 2. Tuh, jatuh lagi coba. Apa sih? Tapi aman. Oh, yang ini keren nih. Lepas gagangnya. Tangannya juga patah tuh. Tangannya bengkok. Mas, ini lucu sih mas mainannya. Mas. Keren loh dia. Tapi keren loh. Kok tapi bisa lolos ya? Dari mana anjir? Dia selalu nyari celah gitu loh. Ini mainan terkeren sih ini sih. Keren sih mas. Udah berarti selesai. Oke, udah gitu. Udah gitu dong. Oke aja. Nice. Gue suka yang ini so far nih paling unik nih, paling nggak bisa dipredik. Oke. Gue suka nih jujur nih. Carville. Hanya untuk pajangan. Oke, selanjutnya Mas, ada apa lagi Mas? Oke, selanjutnya ada mainan gangsing. Gangsing. Gangsing, tapi dia gangsingnya unik nih, Mas Medi ini. Apa tuh uniknya? Dia adalah gangsing bersusun. Pernah Waduh, dengar? nggak pernah. Jadi gangsing Rumah nanti susun bisa pernah. ditumpuk-tumpuk seperti itu dan dia Oke. muter semua nih. Oke. Ini hadiah dari sepatu yang tidak menarik. Apa? Sepatu alip. Oh, yang orang Sunda tadi. Oh iya. Karena kalau dia bukan orang Sunda, alif harusnya. Ini alif. Alip pakai P ya. Pakai P. ya. Oke, kita kita akan lihat. coba ambil. Oke, ini dia penampakannya dari Alip, si orang Sunda ya. Oke, ini gangsing bersusun. Gangsing bersusun. Oke, ini jujur packagingnya lumayan kacau nih menurut Kacau, aku. ya. Kayak mainan-mainan zaman sekarang yang di pasar-pasar gitu. Karena memang produk Alip ini memang produk ke bawah nih. Oh, lebih Sepatu murah yang lagi berarti. murah-murah, Oh iya. gitu. Kelihatan dari packagingnya sih. Ya, dan biasanya stylenya kebanyakan warnanya hitam. Oh, Sepatu sekolah. ini aku ambil ya. Oke. Ini bentuk gangsingnya. Bener, ada tulisan Alip. Pakai TH ya ternyata ya. Oh, ini bisa disusun nih. Bisa disusun. Dan ada iklannya guys. Tanya nih. Nih. Tahun 2005. Ada iklannya coy, gokil. Tahun 2005 ya? Tahun 2005. Berarti usianya 21 tahun. Ya 21 tahun ya. Oke. Cara mainnya ini gimana? Cara mainnya kalau Beyblade ditarik nanti kita tekan ini. Oke. Kalau Mas Medi Kayak yang- pulpen yang Mas Ya, sempat bawa itu. pulpen itu. Betul. Butuh arenanya nggak atau di sini aja? Sini aja Udah kali cukup. ya. Bener ya? Ntar lompat lagi kayak tadi motor. Awas loh. Gue udah wanti-wanti nih. Caranya tinggal kita gini, terus kemudian kita putar ya. Oke. Kita putar. Oke, kita siap-siap. Nanti biar kita langsung susun nih. Loh, susunnya bukan di sini. Susunnya ini di atasnya. Oh. Satu gini. Oh, bisa serius?
What? Enggak. Aduh. Dari tadi omongannya nggak bisa dipegang. Beyblade aja nggak bisa dipegang, gimana omongannya? Kayaknya ini harus cepat. Lawan. Kan gue bilang apa? Mending di arenanya deh. Oh gitu ya, boleh. Sebelumnya aman-aman. Udah nih, aman, nggak kemana-mana dia. Oke, ini saya coba dulu ya. Siap. Karena ini butuh kecepatan. Oke. Konsentrasi, stabil nih dia nih. Wow. Ya. Oh, karena salah temen dia, harusnya yang ini dulu. Giliran bisa salah teman. Ulang lagi berarti. Ulang lagi. Kita samain sama iklannya nih, guys. Oke. Responnya Mas Eta kalau gagal lucu. Tadi ada, aduh. Nah, gitulah. Iya, harusnya bisa. Itulah. Udah kesel. Gitu lah. Harusnya dia bisa bergangsing ria seperti itu ya. Oke, aku mau nyoba deh sekali. Sekali aja, sekali. Boleh nggak Mas Eta yang puterin? Jadi ntar langsung oper ke aku gitu. Siap. Jadi Bang Meding ngepasin sendiri ya. Yes. 1, 2, 3. Oke, bisa nih gue nih. Kalau gue bisa, tuh dia nggak stay dia. Nggak bisa sih Mas, menurutku. Kalau kecil bisa. Itulah. Apa? Ya udah, kita move on kepada selanjutnya aja deh. Ya. Abis ini ada apa? Habis ini ada yang paling terkenal dari Carville sebenarnya ini. Oh, masih Carville? Paling mahal ini. Oke, ada apa lagi nih? Jadi dia bentuknya adalah kacamata walkie-talkie. Ini gue kepo sini. Langsung aja. Ini dia penampakannya mainan selanjutnya. Ini ada Carville Glasses ya namanya ya. Glasses. Dari Walkie-talkie. tahun... Oh, walkie-talkie juga. Walkie-talkie aja. Dari tahun berapa? 2006. Oke, 20 tahun lalu ya. 20 tahun lalu. Berarti ini adalah kacamata Ya, yang ya. serbaguna dong. Kacamata serbaguna. Ini ukuran saya bisa dipakai, Mas? Saya nggak yakin sih. Coba aja ya. Saya gede banget kepalanya. Mungkin agak sedikit sakit sedikit tapi dicoba aja. Saya takutnya dia yang patah sih. Nggak apa-apa, coba aja. Gini kan? Iya. Sakit sih bener. Sakit. Tapi takut kalau dipaksain takut patah Bisa. Bener. Benar. Ini kalau kita pakai menambah kegantengan sekitar 70% nih, Bang. Oh iya? Iya. Jadi di bagian kanan kirinya ada sayapnya, menambah lucu. Kemudian di bagian bawah ada semacam mikrofon ya. Nanti kita ngomongnya dari sini walkie-talkie-nya. Dan beneran bisa dipakai berarti Bisa mikrofonnya? dipakai. Kemudian di bagian ini ada antenanya. Oh iya bener. Ada antenanya, ini receivernya. Kemudian yang menarik adalah nanti di bagian ini, di dalam ini ada apa ya? Suara speaker, mendengarnya. speaker. Ya, speakernya. Oh. Jadi nanti kita mendengarnya langsung dari dekat telinga kita. Oke. Ini beneran bisa nih berarti nih? Kita coba ya. Oke. Ini gue kayak ini tau nggak Squidward yang superhero? Nah, nanti kita ngobrol ya dari jarak jauh. Nanti cara menekan mic-nya kayak ini ya. Kita yang dekat-dekat aja Mas Eta di situ gitu. Bener sih nih anak-anak zaman dulu kayak suka jadi mata-mata gitu deh. Kedengeran nggak dari telinga? Ada Enggak. suara kresek-kreseknya? Enggak, belum. Mas Eta ada kedengeran? Ada. Saya belum. Cek. Saya belum kedengeran. Oh, belum kedengeran. Nah, itu. Harus dipencet. Ya itu maksudnya itu. Oh, tapi kalau mau harus dipencet berarti ya? Iya, kalau mau dipencet. Oke. Woi, ini kedengeran. Oke, dia biar mencari sinyalnya. Coba Mas Eta pencet sambil ngomong. Cek. Agak jauhan Mas, agak jauhan coba. Soalnya mulai ada suara nih. Jadi tiap Mas Eta ngomong gelombangnya hilang nih, kerasa-kerasanya hilang. Cek. Nggak ada, sekarang nggak ada. Cek, suara saya ada nggak? Enggak. Ya mungkin faktor usia kali ya. Iya. Udah nggak bisa. Apa sempat dicoba dan bisa? Apa emang nggak pernah dicoba? Belum pernah dicoba. Oh, belum Baru pernah di dicoba. unboxing ini. Coba ngomong. Cek. Itu masuk. Ada, ini ada. Oh, keren. Jelas banget, woi. Woi. Kita kayak komentator bola gitu. Coba tetap dipencet kayak gitu, tapi Oke, Mas Eta sebentar. jalan pelan-pelan. Cek. Masih guys. Cek. Masih bisa guys. Cek 1 2. Hati-hati kesandung Mas. Hati-hati kesandung. Kijang 1. Kijang satu mendengar. Cek. Oke, masih bisa. 1 2 3. Masih bisa guys, masih bisa terdengar ya. Cakep. Oke, cakep. Masih bisa mas. Sip. Oh, Berarti saya tahu kenapa ini bisa. Kenapa itu? Karena kita tadi sempat berdekatan dan gelombangnya nyatu baru tuh. Mungkin ya baru nyari. Iya, betul. Oke, cakep. Aku Oke. terpuaskan juga karena aku Terpuaskan, baru ya? pertama kali unboxing juga nih. Oke, tapi kayaknya nggak perlu dicoba jauh-jauh lah ya. Karena kalaupun bisa ya buat apa juga. Gimana nih teman-teman nih? Cakep nggak? Oke, itu dia tadi. Wah, jujur. Ini walkie-talkie terkeren untuk anak-anak. Jujur banget nih. Dan menurut saya ini adalah pionirnya di tahun 2006.
di tahun 2009 ada lagi seperti ini. Dia hadiah dari Taro. Oh, Ciki. 2009 Ciki Taro. Oke. Menurut saya ini Nah, ya. walkie-talkie yang serbaguna. Dia bisa jadi kacamata juga buat anak-anak roleplay. Looks-nya juga keren. Dia bener ada mikrofonnya, ada antenanya segala. Ini lebih keren daripada walkie-talkie biasa. Jadi kayak di-upgrade gitu loh looks-nya. Betul sekali. Oke, abis ini ada apa lagi, Mas? Oke, habis ini ada walkie-talkie lagi. Oh, astagfirullah, walkie-talkie terus. Karena memang banyak banget ya seri walkie-talkie dan dari Carvil lagi, cuman ini beda lagi jenisnya. Oke. Ini bentuknya adalah teropong, tapi dia walkie-talkie. Gila, semuanya di walkie-talkie ini. Dan ini dia penampakannya. Ini adalah teropong bener ya. Dan ada walkie-talkie-nya ya. Ya, night scope walkie-talkie. Night scope berarti kita bisa buat menggunakan ini di dalam malam. Jadi Berarti ada kalau gelap bisa ngelihat dengan jelas. night vision-nya. Konsepnya Oke. seperti itu, tapi sepertinya tidak berhasil. Jadi Udah pernah dicoba? udah pernah coba. Dan nggak terlalu kelihatan? Nggak terlalu kelihatan. Oke. Kita buka aja. Langsung aja dibuka deh kalau kayak gitu. bentuknya seperti Wih, ini. Keren bentuknya banget masih mulus banget. Bagus banget. Oh, Semua baru. nice. Cuma ini kan Mas kita cuma punya satu berarti ya. Kita nggak bisa coba walkie-talkie-nya. Tapi berarti nanti yang bisa dirasakan oleh penonton adalah night vision-nya. Kita akan coba ke ruangan yang gelap, misalnya gudang ya. Terus nanti kita POV-in kayak gitu. Nah, ini sebelum ke itu ya. Nanti ini ada pencetannya nih, Mas Medi. Oke. Di bagian kanan sini, dia fungsinya untuk mengeluarkan lampu. Sebelah sini ya? Ya, Sebelah ditekan, kanan sini ditekan. ya? Ini tekan nih? Dia akan pop up. Tekan gitu? Didorong. Tadi kata Nah, tekan. dia Nah, akan keren banget. Kemudian nanti ini di bagian kiri, kita geser ke kanan, dia lampu akan nyala. Oke, nyala nggak nih kalau gue pencet? Coba ya. Nah, setengah kopling. Oh, Setengah kopling. gini. Tengah ini akan nyala. Nyala nggak? Nyala ya? Nyala, bener-bener nyala guys. Kemudian kita pencet lagi, dia akan muncul walkie-talkie-nya. Oh, berarti kalau digeser lagi? Ya. Oh iya. Jadi dia walkie-talkie. Cuma lu harus punya satu lagi buat coba walkie-talkie-nya kan. Oke, tapi emang dia bisa nyala sih. Nah, ini night vision-nya udah aktif berarti nih. Udah aktif, coba aja. Kita coba ya. Aduh, buram. Oke, ini ada bau-bau jadulnya jujur. Oh, I see. Kayak teropong-teropong zaman dulu. Oke, lumayan loh Mas. Ini Lumayan. ngelihat jauhnya oke banget loh. Ya, dia agak ngezoom sih. Oh, kayaknya lumayan oke deh kalau ngeliat gelap ya. Nih coba kalian POV kan kalau lihat gelap kayak gini nih guys. Jadi ini dia penampakannya kalau misalnya lu lihat dalam gelap. Jujur, walaupun gelap, tapi masih kelihatan sih. Barang-barang masih agak kelihatan gitu. Tapi mungkin di ruangannya kurang gelap karena gue coba yang lebih gelap lagi. Dan ini dia. Masih, enggak sih? Masih kelihatan. Oh, cuma karena ada senternya juga ya. Coba senternya kita matiin. Cuma kalau senter dimatiin benar-benar nggak kelihatan sih. Cuma kalau dinyalain, ya minimal ada lah. Minimal ada kelihatan dikit-dikit walaupun tipis-tipis banget sih. Jadi itu dia setelah dicoba, sebenarnya dari eksperimen ini kesimpulannya dia tuh bisa ngelihat dalam gelap. Bener. Cuma karena ada lampunya, Mas. Ada lampunya terdorong sama itu. Iya, karena kalau lampunya tadi gua matiin, dia ya nggak ada kelihatan sama sekali sih. Ya sama aja gitu. Jadi bukan truthfully, bukan infrared gitu loh. Oke, itu dia. Buat barang selanjutnya ada apa lagi nih, Mas? Berikutnya ada walkie-talkie lagi. Tapi dia menarik nih. Kalau yang tadi Carvil ya, walkie-talkie jam. Sekarang adalah jam walkie-talkie dari Precise. Oh, beda merek. Precise. Precise. Oke, ini dia penampakannya. Ini jam dari Precise Kids. Mirip-mirip sama jam yang tadi menurut saya. Ada antenanya juga. Ada antena juga. Ada kompasnya nggak nih? Ini nggak ada. Nanti Oh, kita nggak ada. langsung bicara by. Berarti bisa diuji, ya? Bisa diuji, Walkie-talkie-nya. bisa Oke. diuji. Ada dua. Berarti ini jam, ada walkie-talkie-nya juga. Ya. Keluaran tahun berapa? Ini 2006. 2006. Baik, oke. Satu buat saya. Ini fungsinya apa lagi selain walkie-talkie? Apa hanya walkie-talkie aja? Hanya walkie-talkie dan jam aja. Oh, harusnya bisa ngeliat jam ya, cuma ini udah Iya, lama udah nggak bisa lama. ya. Jadi guys, ini udah kelihatan ya kalau dia tuh udah nggak berfungsi sebagai jam gitu. Cuma kalau yang ini lebih mulus sih, tapi lagi-lagi nggak kelihatan jam berapanya. Mungkin masih bisa nyala ya, tapi harus kita ganti dulu baterainya. Oke. Harus ke tukang jam. Sekarang kita tes aja walkie-talkie-nya kayak gimana. Ini keluaran Precise ya. Gua pakai dulu guys di tangan gua. Oke, sudah nih. Oke, prinsipnya sama kayak tadi. Yang ini antena ya. Jadi Bisa, antena. bisa ditarik. Dulu tuh kayak ginian tuh keren Kemudian deh. di bagian sini baterainya di sini nih. Di bagian Kirinya itu ada baterainya banyak banget. Ini. oh ini ya, oke. Oke, kemudian ini ada on off-nya. Ini untuk walkie-talkie-nya. Kemudian ada push-nya. Ini ketika kita nanti ngomong ya. Oke. Di on-in dulu. Oh. Kijang satu. Cek. Oke, jelas. Saya suaranya ada nggak? Saya suaranya ada nggak? Saya suaranya ada nggak? Masuk. Suara saya ada nggak? Ada. Beneran. Beneran. Jangan jauh-jauh kali kameramen bingung. Itu juga kamar mandi abis ambruk itu. Suaranya masuk. Cakep ya? Bener nggak? Wow.
Emang ada? Serius? Masuk. Oh, yo ho ho ho, yo ho ho ho. Ternyata jam tahun 2007 masih bisa menjadi walkie-talkie. Walaupun ya terlihat sekali ini sudah berumur ya. Dari karetnya udah mulai yellowing juga. Tapi lumayan berat ya. Iya, lumayan berat. Karena baterainya juga banyak Iya, sih. baterainya banyak. Dan baterainya juga kalian bisa lihat ini baterai banyak sekali karena banyak yang harus dihidupkan kali ya. Mulai dari jamnya sampai walkie-talkie-nya juga. Tapi jadi highlight buat anak zaman dulu adalah antenanya sih. Ini pasti seneng banget nih bocah-bocah. Tuh, suka banget narikin antena kayak gini. Baiklah, itu dia jam walkie-talkie. Abis ini ada apa lagi, Mas Septa? Habis ini di tahun 2007 ada, menurut saya ini paling menarik karena dia menggunakan teknologi infrared. Real infrared kali ini. Infrared, Oke. harusnya real ya. Oke. Dia dari hadiah Precise. Namanya adalah infrared chaser. Dia berbentuk bisa apa ya? Kayak mungkin kayak Spiderman, tembak-tembakan, nanti akan ada nyawa-nyawanya nih. Keren. Oh, oke. Oke. Let's go, kita coba. Oke, ini dia penampakannya. Ini infrared chaser. Oke, ini jadi kita role play sebagai orang yang main FPS gitu kali ya. Jadi kayak main tembak-tembakan gitu kan. Tembak-tembakan. Nanti kita kayak punya nyawa gitu. Iya, punya nyawa. Terus kalau ketembak sama infrarednya kena kita Ya, nyawanya. nanti ada Oke. dan nanti ada soundnya nih, keren nih. Oke, coba Oke, langsung aja kita kita buka buka. ya. Ini dari Precise Kids, guys. Ini ada gambar bocahnya juga ya. Tolong yang jadi bintang iklannya ngaku deh. Lu namanya siapa? Umurnya berapa sekarang? Dan ini kalau sudah di unboxing, bentuknya lumayan modern ya. Kayak ini tau nggak? Ultraman kalau berubah tuh. Nah, tuh. Kayak begitu, coy. Ya, cuman di sini nanti kita akan memasukkan jari tengah kita ke dalam Wah, sini nih. oke, Nah, menarik. Ini ada alat buat memasukkan ke pergelangan tangan kita. Banyak yang dimasukkan ya. Kita coba masukkan ya. Jadi caranya gini nih. Nah, ini kita masukkan gini. Kemudian jari tengah kita masukkan gini. Meskipun tangan kita sudah besar ya, tapi Nggak bisa telunjuk ya? Harus dari tengah ya? Yang pas ya? coba deh. Untungnya. Jadi manis itu. Oh, dari Oke, jadi nanti di sini kita akan punya 6 nyawa, Mas Medi. Kalau kita nanti ketembak, jadi infrared mengenai apa namanya? Sensornya ini. Ya. Kalau misalnya saya menembak Mas Medi kena, nanti dia akan bunyi ledakan di sini. Wow, oke. Dan nanti nyawanya Mas Medi akan berkurang 1. Oke. Total nyawanya ada 6. Enam. Jadi ketika kita ketembak 5 kali nanti akan ada indikator bahaya. Oke. Satu lagi kita akan mati seperti Oke. itu. Nanti kalau misalnya kita nyawanya sudah habis, nanti di sini ada tombol reset untuk mereset nyawa kita. Oke, simple banget ya. Jadi cuma ada 2 tombol basically, guys. Yang kotak ini on off, kemudian yang tombol kecil itu reset ketika nyawa kita habis. Oke, dan ada logo Precise Kids juga, guys. Tuh, lihat tuh. Jadi basically ini cara mainnya lu tinggal tekuk aja jari lu kayak begini karena dia bakal nembakin sendiri. Nah, ini karena nggak muat jadi gue pura-pura aja gue pakai kayak gini ya. Nah, kayak gitu, guys. Oke. Coba kita nyalakan ya. Nah, ini lampu indikator akan nyala. Oke, udah nyala. Oh, kena dulu. Ketembak gitu? Iya, aku Yang ketembak kena. siapa? Aku. Oh. Tembak lagi. Nah, ini. Oh. Ini- Ini gampang ketembaknya sih. Coba ya aku kenain ya. Ini mati aku. Oh, udah modar. Oke. Oh, gitu, coy. Nah, Kena lu? Nggak kena? Ah! Kena. Aduh. Oh, damn, kena gua. Wow. ini biasanya digunakan outdoor. Kita kejar-kejaran sama. Iya, cuma kita nggak mungkin karena Kita nggak pertama mungkin. tangan kita udah nggak muat nih. Nah, nggak muat. Tangan kita udah nggak muat. Oh, kena gua. Aduh, kena ya? Aku kena. Kok kena mulu sih gua? Aduh, kena. Ini gimana sih? Wah, gua udah sekarat, guys. Ada suaranya tadi? Ada, aduh, kena. Gua kena guys. Jadi itu dia tadi semua mainan-mainan dari Sepatu Legend bersama Nostalgia Gallery di sini. Kalau pengen kepoin Nostalgia Gallery silakan cek aja Instagram mereka. Ini kita udah ngos-ngosan ya. Udah capek ya. Puasa lagi habis ini. Iya, puasa lagi. Jadi kalau misalkan kalian suka jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Medi dan ini ada Mas Septa dari Nostalgia Gallery dan semoga kalian betah di channel kita berdua dan ingat mainan adalah teman. Bye. Bukan lu guys. Capek. Udah tua juga main ginian. Ini di tahun Nyontek dulu. Hati-hati mas itu. dan ini beruang